berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Anda kembali di Prime Talk, saya Valerina Daniel. Kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa, saya ke Pak Heru. Ini kalau kita lihat, sebenarnya seberapa sulitkah untuk membongkar jaringan seperti ini ataupun menelusuri para penggunanya? Jadi memang ini agak susah gitu. Yang pertama itu adalah kita harus melihat dulu terkait dengan 800.000 akun gitu ya. Apakah ini akun robot yang memang diciptakan oleh mereka tapi juga tidak aktif gitu ya, ataukah memang ini follower gitu, sehingga kita bisa tahu proses pergerakan dari masing-masing cuitan atau status yang kemudian di-share gitu ya. Tapi di sisi lain bisa jadi ketika memang mereka pada posisi yang di atas di utama dalam struktur organisasi Saracen ini bisa jadi lebih mudah gitu ya. Katakanlah mungkin ditelusuri apa saja yang mereka cuitkan, mereka tulis gitu ya, di Facebook, di Twitter atau media sosial lain. Kemudian kira-kira ini mengarahnya kemana gitu. Kemudian juga bisa dilihat lagi misalnya ada Saracen News kan juga ada beberapa termasuk juga disebut Kostrad ya. Apakah ini memang jangan-jangan juga nama sekedar dipakai gitu kan, harus hati-hati juga gitu ya. Tapi kalau saya melihat juga adalah bahwa untuk menelusuri secara banyak 800.000 akun ini agak susah. Tapi kalau mungkin pengguna itu juga bisa jadi bisa dilakukan gitu ya. Walaupun kita juga tidak boleh juga langsung menstigma bahwa ini adalah pesanan. Bisa jadi memang mereka yang menawarkan sehingga orang tidak bisa mengelak ketika karena mungkin juga dia dijelek-jelekan di media sosial sehingga harus membeli jasa mereka gitu ya. Untuk membalas yang sudah berada jadi dari jaringan yang lainnya. Bisa ya? jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada beberapa nama disebutkan terlibat sebagai jasa atau pemesan jasanya. Nah, bagaimana membuktikannya? Bisa tidak? Yang pertama itu kan tentu katakanlah dipertemukan gitu ya, dikonfrontir antara yang kata penyedia jasa dengan pembeli jasa. Apakah memang itu terjadi? Kalau memang itu katakanlah mereka pasti menolak kan gitu. Tapi kan bisa kita lihat cuitan-cuitannya menguntungkan siapa sih gitu ya. Atau tadi kalau misal kita lihat tadi ada 2.000 menjelekan Islam, 2.000 menjelekan Nasrani. Ini kan artinya bisa jadi memang dia itu tidak berideologi sesuatu ya, tidak memblok agama tertentu gitu kan. Artinya bisa jadi memang ya yang menjadi tujuan utama dia hanya siapa yang bayar gitu loh. Dan ini bisa ditelusuri juga, mungkin bisa kerjasama dengan PPATK segala macam, kemana sih larinya dana-dana yang masuk ke mereka gitu. Baik, kalau Anda melihatnya bagaimana Pak Indri? Ini kan kita makin banyak nih buzzer nih selama pilkada kemarin. Nah, kedepannya menurut Anda apakah yang bisa dilakukan oleh mungkin orang-orang yang terlibat dalam bidang ini? Iya, pertama kalau kita bicara secara positif tentu saja tadi sudah disebut perkembangan teknologi ini keniscayaan, tidak bisa kita stop. Tetapi kita bisa mengurangi berbagai macam kecenderungan ke fitnah atau menyerang pihak lain dengan menetralisir hal-hal yang mengundang itu semua. Terutama kalau kita lihat ini sasarannya pemerintah, maka pemerintah harus bisa menciptakan suasana yang orang ya menjadi curious, menjadi skeptis terhadap berita-berita itu. Tapi kalau misalnya, kenyataannya memang begitu, pemerintah ini cuma banyak kampanye, banyak iklan, banyak jargon, ya orang akan mengatakan, ya dulu lebih bagus gitu loh. Tambah lagi dengan berita-berita masa lalu itu. Ya yang kedua, ini berkaitan dengan soal regulasi, aturan. Jadi polisi sudah bisa menengarai bahkan menangkap produsennya. Tinggal konsumennya. Tidak mungkin ada konsumen tanpa ada produsen atau sebaliknya. Jadi konsumennya itu. Nah, bagaimana caranya tadi? Apa yang dikatakan Bung Heru tadi, ya mungkin itu masih ya menduga-duga, ya jangan fitnah, jangan karena nggak ada buktinya gitu. Mengaku juga ya biasanya susah untuk mengakuin itu. Tetapi kalau misalnya ada
teknologi saya tidak tahu, Bu Heru lebih ngerti soal itu. Bisa meng-cut itu. Harus bisa di-cut. Nah ini Pak Heru, kalau kita kan tertangkap hanya 3 orang. Padahal tadi dia mengelola sampai dengan 800.000 akun. Bisa tidak 3 orang ini saja yang menghandle, atau sebenarnya mereka punya tim yang lebih banyak lagi? Ya dalam perbuzzeran ini untuk mencuitkan, menggemakan apa yang mereka tulis, mungkin bisa jadi 3 orang cukup, sepanjang mereka memiliki akun-akun yang mungkin bisa mereka akuisisi. Oke, misal sekali bisa men-share dapat berapa, atau mungkin juga akun-akun robot yang bisa dilakukan secara komputer gitu ya. Kalau pengalaman beberapa waktu lalu kan 3 orang bisa gitu. Tapi mungkin tentu dampaknya akan lebih berbeda juga kalau misalnya memang 800.000 akun itu bekerja bersama gitu ya untuk mencuitkan sesuatu yang mungkin juga kan biasanya kalau kita lihat dalam media sosial itu tidak hanya rame gitu, tapi juga mungkin menjadi trending topik Indonesia worldwide, atau mungkin viral, kan itu yang diharapkan gitu ya. Nah, dengan banyaknya pasukan ini tentunya juga harapan menjadi viral, trending topik segala macam bisa lebih diwujudkan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari 3 orang ini, mungkinkah mereka yang menjadi misalnya yang pengolah isu, atau kemudian yang memunculkan tadi trending topiknya, atau sebenarnya lebih ke orang pemesannya yang menentukan agenda settingnya? Dalam banyak kasus bisa jadi memang pemesan ini hanya mungkin memberikan arahan, oh saya pengen seperti ini gitu ya. Nanti mereka yang mengolah gitu loh. Cuitannya seperti apa, tulisannya bagaimana, statusnya seperti apa. Nah kemudian dari mereka nanti follower-follower ini, akun-akun yang lain kemudian men-share. Jadi kalau misalnya kita lihat kan, memang saya yakin bahwa Saracen ini bukan satu-satunya kelompok. Jadi kalau kita lihat memang di Facebook katakanlah sekarang kan banyak orang men-share berita-berita dari katakanlah media-media yang tidak jelas atau abal-abal gitu ya. Kan beda dengan media-media yang mainstream apa gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa kita cross check beritanya sama. Tapi kalau abal-abal kadang-kadang di A ini dia nulis apa, nanti di B nulis apa gitu. Oke, baik, kita break dulu, nanti kami akan kembali saja berikut ini. Pemirsa, kami harap tetap bersama kami.